Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di bagian ketiga atau part 3 kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita dan pembelajaran kita ya tentang hackathon. Nah, ini kita langsung aja kemarin sampai sini nih FAQ ya, ini apa namanya yang sering banyak ditanyakan ya, artinya beberapa pertanyaan ya halayak yang langsung ada jawabannya dari core team. Yang pertama, apakah saya perlu membayar sejumlah uang untuk mendaftar ke hackathon? Oh tidak, Anda tidak perlu membayar apapun kepada siapapun untuk mendaftarkan diri Anda ke hackathon apapun di Hacker Earth ya. Jadi artinya di sini betul-betul free. Anda yang penting punya gagasan, punya ide, punya platform ya silahkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah saya perlu memiliki kualifikasi khusus untuk menjadi peserta hackathon? Jika Anda suka membuat kode, Anda dipersilahkan untuk berpartisipasi dalam hackathon. Artinya di sini yang memiliki keahlian pengkodean ya, membuat kode atau algoritma-algoritma tertentu dalam membuat sebuah platform atau aplikasi tentunya ya. Kemudian bagaimana cara mengirimkan apa yang telah saya buat untuk hackathon? Gimana caranya? Anda harus mengembangkan aplikasi di sistem lokal Anda dan mengirimkannya ke Hacker Earth dalam format file tar atau zip ya. Ini mungkin jar atau setahu saya sih tar mungkin ya. Ada juga jar ya. Jar atau zip beserta petunjuk untuk menjalankan aplikasi dan kode sumber. Jadi nanti di sana dipelajari. File nanti di-download dan di sana kemudian dicek ya, dianalisa, dipelajari. Begitu cara mengirimnya. Nah, ini sebenarnya gini teman-teman. Ini adalah beberapa informasi untuk developer, tetapi tidak ada salahnya kita sebagai penambang dan bukan developer tapi kita paham ya bagaimana proses dan prosedur hackathon itu seperti apa dan bagaimana. Ini untuk nambah wawasan aja sebetulnya, tetapi saya juga tidak semua, nanti ada beberapa yang memang diutamakan untuk pengembang ini ya, tapi nggak masalah untuk FAQ ini biar kita juga mengerti ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengirimkan apa yang telah saya buat untuk hackathon yang barusan. Oke, yang keempat, apakah kita perlu membuat seluruh gagasan bekerja sepenuhnya? Seluruh ide tidak perlu sepenuhnya diimplementasikan, namun pengajuan harus fungsional sehingga dapat ditinjau oleh juri. Artinya memiliki fungsionalitas yang sebelumnya dijelaskan. Fungsinya untuk apa, berguna nggak buat masyarakat, seperti itu ya. Oke, kemudian poin yang kelima, bagaimana lingkungannya? Akankah lingkungan Anda mendukung bahasa apapun? Apakah Anda akan memberikan IDE dan DB bagi kami untuk mengerjakan IDE atau mengerjakan ide? Nah, jadi ini tentang bahasa. Bagaimana bahasa? Anda bebas mengembangkan dalam bahasa apapun yang Anda suka. Namun PSDK hanya tersedia dalam JavaScript dan Anda perlu menambahkan kode SDK bersama dengan tag script ya, HTML ke aplikasi Anda untuk mengembangkan aplikasi Pi. Anda juga REST API ya yang perlu diintegrasikan ke backend Anda. Tetapi ini adalah agnostik bahasa. Ya, ini untuk pengaturan bahasa, karena gini, biasanya di platform, di website ataupun aplikasi Android itu ada kelengkapan bahasa. Kan ada, kita nemukan aplikasi yang cuma 2 bahasa, ada yang 3 bahasa. Ketika memang mampu melakukan pengembangan daripada developer itu kan ada kode untuk menambahkan bahasa ya. Jadi kalau misalkan memang kita mau memasukkan beberapa bahasa, sekiranya memang platform kita atau aplikasi kita bisa digunakan di beberapa negara. Anggaplah tujuannya untuk 5 negara ya, 5 negara 5 bahasa itu dicantumkan di aplikasi platform Anda ya. Ini untuk para pengembang saja, itu dibolehkan, dibebaskan. Kemudian yang keenam, apakah seseorang harus online dan tersedia selama durasi hackathon? Tidak, jadi nggak perlu mantengin online aja gitu kan, nggak perlu. Kalau sudah mengirimkan platformnya ke sana yang via jarak jauh ini ya, nggak perlu online standby, nggak perlu. Seseorang tidak perlu masuk ke Hacker Earth ya, Hacker Earth atau online selama durasi tersebut. Anda dapat mengembangkan aplikasi di sistem lokal Anda berdasarkan tema yang diberikan dan kemudian mengirimkannya ke Hacker Earth ya di halaman tentang khusus ya. Artinya ada tinggal ngirimin aja filenya, nanti dipelajari di sana. Setelah dipelajari, kalau misalkan memang nanti lolos atau bagaimana, itu ada notif lah dari core team ya. Yang ketujuh, karena tidak ada teknologi khusus yang disebutkan, apakah ada batasan dalam menggunakan sejumlah pustakawan bawaan? Nah, ini terkait dengan teknologi yang mungkin yang sudah lama ada.
tidak ada batasan katanya untuk menggunakan bahasa. Nah, lagi-lagi ke bahasa ya, tumpukan teknologi atau juga teknologi yang lama atau yang baru itu bebas, atau perpustakaan apapun. Anda dapat menggunakan salah satunya untuk membuat aplikasi web atau seluler. Jadi Anda menggunakan model JavaScript seperti apapun ya, atau berbasis Android atau berbasis web atau apapun itu ya, silahkan saja, bebas-bebas saja seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedelapan, apakah saya perlu memberikan demo untuk produk yang telah saya buat? Jika mau, kata dia, Anda dapat mengirimkan presentasi kecil atau video yang mendemonstrasikan kiriman Anda. Jadi bukan hanya file yang tadi zip dan jar tadi dikirim ke sana, tetapi videonya untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya fungsional daripada aplikasi yang dikirimkan. Ya boleh-boleh saja dikirim katanya jika mau gitu ya, untuk memperjelas mungkin. Karena ini kan sifatnya perlombaan, dimana nanti ketika menang akan dipakai ya, akan dipakai di POS, yaitu Pi open source-nya. Ini sebenarnya Pi open source ini kan atau operation system ini kan hampir mirip kayak ini ya, kayak apa namanya, kalau saya perhatikan arahnya ya mungkin beda ini ya, tapi akan sama hampir-hampir lah dengan Ubuntu. Kalau teman-teman yang tahu Ubuntu ya, karena dia sifatnya juga open source ya, tapi dia fokus di browsing saja gitu teman-teman. Cuman kalau untuk POS ini kayaknya lebih daripada itu, makanya ya kita lihat aja lah nanti ya. Oke, kemudian ini untuk demo produk boleh dalam bentuk video. Kemudian aplikasi yang dikembangkan sepenuhnya harus memiliki backend yang solid ya, untuk penyimpanan data seperti SQL, SharePoint dan lain-lain. Ya, yang tidak tidak apa-apa katanya untuk mengirimkan prototipe saja jika Anda menggunakan database apapun seperti MySQL atau PostgreSQL ya. Anda juga dapat mengirimkan DAM database bersama dengan kiriman Anda. Namun Anda hanya memperbolehkan mengirimkan prototipe ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jika ini adalah pengajuan tim, apakah ini berarti semua anggota tim akan memiliki akses ya bekerja pada waktu yang sama? Ya, katanya semua anggota tim dapat masuk dari akun mereka masing-masing dan melakukan pengiriman aplikasi di HackerArt ya. Siapa yang akan memiliki hak IP address-nya? Karena kan setiap nanti ketika memang diterima itu kan ada IP address yang ditentukan untuk menjadi hak kaya intelektual ya, kekayaan intelektual. Nah, di sini pengembang Picor Team mengatakan pengembang atau pengembang aplikasi web atau seluler akan memiliki semua hak dan memiliki IP produk. Ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki untuk menggunakan lisensi PyOS. Jadi kalau untuk yang menggunakan lisensi PyOS itu tidak perlu untuk mendapatkan hak IP address karena sudah di backup sama Picor Team ya, karena open source jatuhnya nanti, kecuali kalau memang tidak ingin masuk di PyOS, artinya kekayaan intelektualnya diserahkan ke pengembang IP address-nya ya, hak patennya seperti itu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dapat lisensi PyOS itu ya, kekayaan intelektualnya nanti untuk Picor Team seperti itu teman-teman ya. Ini luar biasa teman-teman. Nah, di sini ada juga tentang jaringan tadi, yang pertama mirip lah penjelasannya, kemudian kriteria penjurian, kriterianya seperti apa. Jadi ini sebetulnya untuk para pengembang saja, para developer silahkan bisa dipelajari di hackerart.com ya. Jadi teman-teman ada kriteria penjuriannya apa, kemudian pedoman pengajuannya seperti apa, ada pedomannya, peraturan pengajuan di sini ada. Dan disediakan kolom diskusi ketika ada diskusi-diskusi dengan mungkin hacker-hacker lain ya, pengembang-pengembang lain ada di sini. Oke. Nah, yang menarik adalah kita ingin lihat di selanjutnya. Di sini ada menu ya, kita coba cek and recheck. Di sini ada bersaing. Nah, ini luar biasa. Ini di sini ada, sebentar kita di desktop site saja. Nah, di sini adalah oke, kita lihat di sini ada hackathon, tantangan pemrograman dan kompetisi coding katanya ya. Jadi teman-teman pengembang biasanya kalau untuk masalah urusan coding itu udah nggak asing teman-teman ya, karena berhubungan dengan pemrograman, pengkodean dalam pembuatan sebuah platform. Nah, di sini menarik, ada Coinbase teman-teman. Ini ada Coinbase, kemudian ada Intel, di mana Intel di sini teman-teman mungkin bisa ngelihat. Nah, ini ya Intel ya. Intel One API Hackathon. Ini Intel yang digunakan di beberapa PC atau laptop
ya. Ini prosesor ya, lebih kepada prosesor Intel teman-teman ya. Kemudian di sini ada Coinbase juga. Nah, ini untuk apa namanya perlombaannya. Kemudian di sini ada juga sarjana internasional ya. Ini ada sarjana internasional. Kemudian, nah ini jamnya juga hidup ya. Berakhir di jam berapa ya? Mulai di sini ada. Ini sebenarnya buat para pengembang saja. Nah, ini tantangan mendatang yang akan mendatang itu ada dari apa ini, bangun aplikasi web ya. Ini untuk aplikasi web. Kemudian ini ada Smartathon ya, Smartathon SDAIA. Ini Smartathon ini mungkin bidang apa ya, saya juga nggak tahu ini, karena memang ini platform baru semua teman-teman ya. Nah, nanti fungsionalnya untuk apa ya kita nggak tahu. Kita nanti aja kita lihat hasil akhir, karena ini akan tercantum di P-Browser yang ada di Brainstorm ya. Kemudian IPtronic. Nah, IPtronic nanti kita lihat ya. Coba untuk sampel. Nah, ini kita coba lihat IPtronic ya. Ini IPtronic menarik. Contoh aja. Jadi ini salah satu aja yang saya ambil. Pengembang perangkat lunak tertanam. Nah, ini tujuannya adalah perangkat lunak tertanam. Nama platformnya adalah IPtronic, nama softwarenya ya. Selamat datang katanya di masa depan elektromobilitas ya, mengemudi otonom, digitalisasi, mobilitas masa depan itu sudah ada hari ini. Terima kasih kepada IPtronic karena kami adalah pakar untuk jalur armada di seluruh dunia, berbasis cloud, akuisisi data seluler, dan solusi manajemen thermal untuk industri otomotif dan dirgantara. Kami menciptakan inovasi teknologi dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak ya, penentu tren untuk bidang pengembangan kendaraan. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari kemajuan? Ya, kemudian terapkan sekarang karena masa depan baru jadi mulai. Jadi IPtronic ini kemungkinan adalah karena basisnya adalah software cloud ya, dimana akan berhubungan dengan perjalanan. Ya, teman-teman pasti arah berpikirnya udah ketebak nih ya. Jadi nanti GPS seperti video banyak kan sebenarnya sudah mulai ada ya, beberapa sudah mulai ada, sudah diterapkan, di mana mobil tersebut tidak pakai supir tapi tahu arah berhentinya di mana dan mau kemana. Nah, itu adalah menggunakan GPS software contoh ya yang sudah ada. Kemudian apa namanya yang digunakan oleh Tesla ya teknologinya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nah, mungkin ya ini IPtronic juga karena ini perangkat lunak tertanam yang ditanamkan dalam satu mesin, di mana nanti akan membaca daripada perjalanan yang kita lakukan ya, baik itu misalkan apa ya, mungkin perangkat kerasnya ya entah apa, tapi yang sudah ada adalah Tesla yang sudah menggunakan. Oke, ini adalah gambaran saja untuk salah satu daripada platform yang ada di Hacker Earth ya, entah apa nanti yang akan berhasil. Nanti yang jelas fungsionalnya kita akan menikmati, dan fungsinya seperti apa, seperti yang sudah ada misalkan kayak Pitogo, fungsionalnya untuk apa ya, Pichen Mall ya. Nanti kita artinya ada beberapa segi kehidupan, kebutuhan yang di sana ada platformnya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada leaderboard ya, artinya ingin tahu nih peringkat dari mana saja, dari negara mana saja. Di sini juga ada teman-teman ya, di websitenya dicantumkan. Nah, seperti ini. Ini peringkat pertama dari Inggris ya, ini Boris Levin namanya. Kemudian ada dari Amerika, dari Korea ya, dan seterusnya. Tetapi saya cari Indonesia kok nggak ada ya. Indonesia kok nggak ada ya, developer Indonesia kayaknya belum nih. Belum masuk, mudah-mudahan ada lah ya, tapi ya sangat disayangkan juga sih kalau aja ada dari Indonesia. Waduh, bangga sekali ya, tapi sayang di sini belum ada ya, mudah-mudahan kedepannya adalah ya. Jadi ini gambaran saja ya teman-teman, kita bahas untuk masalah informasi daripada hackathon, seperti apa langkahnya, tujuannya ya, kemudian ada sampel-sampel platform apa aja sih, peraturannya apa. Kenapa ini dibahas semua? Tujuannya adalah untuk kita memahami
bahwa prosesnya seperti itu, platform yang hadir seperti apa saja ya, tujuannya untuk apa. Ini adalah tujuannya untuk penyaringan platform atau aplikasi yang akan dipakai oleh utilitas inti atau utilitas internal Pi Network, teman-teman. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan saya rasa ini bermanfaat ya buat informasi nambah bahwa ini tidak main-main, teman-teman ya. Ini tidak main-main karena melalui tahapan seperti ini, di mana nanti yang terbaik selain daripada dapat reward dari Pi Network atau Pi Core Team, juga di sini aplikasi nanti akan ibarat kata diakuisisi lah ya. Gitu. Jadi kalaupun memang platform tersebut sangat berguna menurut Pi Core Team, mungkin ada corporate nanti ya. Ada kerjasama antara pengembang dan Pi Core Team seperti itu ya. Jadi saya rasa kenapa ini saya angkat, kenapa saya ini bahas, jadi agar kita sama-sama mempelajari lah. Jangan cuman sekedar apa sih sebenarnya hackathon, maksudnya apa sih itu. Oh, hackathon itu persiapan buat mainnet ya. Gitu ya. Kayaknya setelah hackathon langsung mainnet nih. Tidak seperti itu kawan-kawan ya. Jadi artinya hackathon ini penyaringan daripada kebutuhan Pi Network atau Pi Core Team untuk lebih melengkapi lagi utilitas yang dibutuhkan untuk memperkokoh ekosistem ke depan jangka panjang. Begitu. Jadi nanti juga ketika platform ini sudah siap ya, mereka tinggal menyambungkan dan langsung mempublikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia. Seperti itu tujuannya. Jadi bukan serta-merta ini adalah salah satu penentu bahwa setelah ini langsung open mainnet, bukan begitu. Ini adalah untuk menambah daripada utilitasnya Pi Network ya. Jelas ya, saya rasa ya. Jadi ini untuk gambaran saja kenapa saya angkat sampai bahas ya. Jadi teman-teman ketika memang ini kurang puas, kurang jelas ya, silahkan dibuka hackerearth.com ya, itu dipelajari dan bisa ditranslate juga. Semua live ya, di sini ada yang live juga. Terutama ini penting buat para pengembang. Jika memang ingin bergabung dari Indonesia ya silahkan ya. Di sini ada cara dampingan dan sebagainya, tata caranya ada, peraturannya ada, reward kejelasannya juga ada. Tapi yang pasti ini adalah untuk pionir informasi yang sangat penting. Karena kenapa? Untuk memahami. Jadi bukan hanya kita katanya value sekian, akhirnya kita bisa begini-begini tanpa mau peduli proses pengadaan daripada utilitas Pi Network itu seperti apa. Ya ini salah satu proses yang dilakukan oleh Pi Core Team. Untuk apa tujuannya? Untuk kita juga, untuk para penambang. Nanti para penambang butuh apa, sudah ada aplikasinya ya. Jadi mau seperti misalkan Pitogo ya, kita mau pergi kemana aja ada Pitogo ini dimanfaatkan. Kemudian kita butuh barang apa, ada Pi Chain Mall, ada Pi Barter Mall, ada Pi 81, ada Pitoko nantinya, atau apapun itulah. Ketika memang sudah running semua, oke semua, aman, safety ya, artinya SDK sudah oke, semua terhubung, firewall juga udah oke. Makanya nanti ketika sudah open firewall ya, total open network global semuanya, bukan hanya beragam aplikasi yang tadi dikatakan, tetapi juga termasuk juga beberapa exchanger. Jadi bukan hanya kita dimanjakan dengan aplikasi-aplikasi ini. Ketika memang yang kurang daripada utilitas Pi Network butuh misalkan dana untuk dipiatkan, nanti ketika open firewall barulah ada kerjasama atau kontribusi integrasi dengan beberapa exchanger yang mungkin ditunjuk atau dipercaya oleh Pi Network gitu teman-teman ya. Jadi jelas ya saya rasa ya. Nah jadi hackathon ini adalah salah satu proses yang harus dilewati ketika memang Pi Network ini jangka panjang, butuh kekuatan utilitas yang betul-betul super power lagi ya. Tetapi ini hanya gambaran saja, tapi yang seperti yang kita tahu bahwa ini ada 1234 ya kalau nggak salah ya, apa 1324-an pengembang yang sudah tergabung, terdaftar, luar biasa. Jadi nanti apa yang muncul, apa yang dapat ada di brainstorm dan
mungkin manfaat buat kitanya apa, kita tinggal gunakan. Kita nggak pusing bikin aplikasi platform seperti ini. Mereka melalui proses seperti ini dan nanti disediakan layanannya, kita tinggal menggunakan, memanfaatkan. Nah, bagaimana menggunakan memanfaatkannya? Apakah misalkan ada, ini contoh yang saya bilang di video sebelumnya, ada platform nih khusus sayuran nih, kayaknya sayuran seger-seger, tapi platform itu dinikmati, berarti kita kalau ingin produknya di platform tersebut harus berbayar. Nah, bayarnya itu hasil nambang kita, ada namanya Picoin. Simpelnya sih seperti itu sebetulnya gitu ya. Jadi tetap teman-teman semangat ya untuk klik petir selagi koin masih betul-betul bisa ditambang ya, sampai kapanpun misalkan masih bisa tambang lah, karena ini kesempatan kita. Biarlah para ahli dan core team yang mempersiapkan semua platform kebutuhan kita. Saatnya nanti kita layak dan patut untuk bersyukur, itu saja. Ya, saatnya nanti untuk kita dan layak untuk saling berbagi. Nah, ini luar biasa ya. Oke, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini hanya sharing saja, berbagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk gambaran bahwa langkah-langkah Pi Network prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan, dan memang tujuannya juga bukan hanya untuk mempiatkan. Kalau untuk penciptaan sebuah kripto yang ujung-ujungnya hanya mempiatkan, itu tidak lama umurnya. Biasanya setelah open mainnet banyak orang yang menjual langsung dump gitu. Tapi Pi Network itu berbeda, makanya saya ulas, saya beranikan diri memberikan judul dan asumsi di video saya sebelumnya adalah koin Pi Network ini adalah koin hibrid. Fungsionalitasnya lihat aja nanti sendiri. Jadi kesana kemari, masuk kanan kiri oke gitu teman-teman ya. Jadi film doyok tuh, kanan kiri oke. Oke, gitu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Saya harap ini ada manfaatnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.